Pernah nggak lo ngerasa kayak lagi balapan di sirkuit hidup? Gaspol cari duit, ngebut kayak Valentino Rossi lagi ngincer podium. Tapi, anehnya makin ngebut, makin jauh garis finishnya. Bukan malah deket, yang ada kayak masuk ke lorong waktu, makin kejar makin hilang. Uang bukannya datang, malah kayak mantan ngilang tanpa kabar. Gua ngerti kok brosis, hidup hari ini kayak dipaksa main game level hard. Semua orang ngomong soal hustle, work harder katanya. Tapi ya elah, makin keras lo kerja, makin keras juga semesta ngeprank hidup lo. By the way, ini channel Hukum Semesta. Channel paling absurd tapi berfaedah di seluruh galaksi Bima Sakti dan sekitarnya. Thanks buat lo semua para member Hukum Semesta yang udah dukung channel ini sampai gede kayak anak kos habis buka puasa gratisan. Gede di dalam, kurus di luar. Tanpa lo, channel ini mungkin udah kayak sandal jepit hilang sebelah, nggak jelas arahnya. Oke, balik lagi ke topik. Hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang rada sensitif. Topik yang sering bikin banyak orang kesel, ngelus dada sambil mikir, lah gue udah kerja banting tulang, kenapa rezeki malah kabur bangke? Kenapa makin lo ngegas cari duit, makin jauh lo dari vibrasi rezeki? Hukum semesta kali ini bakal kita bedah aibnya. Ibarat buka aib temen yang minjem duit nggak balikin, tapi tetap makan enak. Nih ya, kalau lo mau tahu kenapa, jawabannya bukan karena lo kurang usaha. Bukan juga karena lo kurang doa. Tapi mungkin nih ya, lo lagi salah frekuensi. Dalam ilmu leluhur, ada satu wejangan kuno yang bilang, yang berlari dengan nafsu akan tersesat di hutan keinginan, yang berjalan dengan jiwa akan tiba di kebun keberlimpahan. Gitu bro, lo ngebut, tapi GPS lo error. Tujuan hidup lo malah makin blur. Di video ini, kita bakal bongkar abis kenapa hukum semesta bisa kayak gitu. Kenapa semakin lo serakah, semakin rezeki lo kayak sandiwara. Kenapa semesta lebih suka orang yang slow, santuy, tapi vibrasinya naik ke langit ketujuh. Kita bakal masuk ke hukum-hukum semesta, rahasia vibrasi rezeki, kesalahan fatal mindset lo, sampai cara nenangin energi lo biar rezeki nggak kabur kayak maling dikejar satpam. Nih, gue kasih kata-kata legend channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Rezeki itu bukan kayak barang flash sale. Makin lo heboh rebutan, makin semesta ketawain lo dari jauh. So, siap-siap ya, video ini bakal kayak roller coaster. Kadang bikin lo ketawa, kadang bikin lo pengen ngacak-ngacak meja sambil bilang, anjir ini gua banget. Pernah nggak lo mikir, kenapa di dunia ini ada orang yang kerja dari subuh sampai lewat isya, tapi hidupnya tetap kayak jalanan habis hujan, becek dan licin. Sementara ada orang yang kerja santai, minum kopi, posting foto doang, tapi duit ngalir. Kayak sungai Nil ini ya. Dari zaman dulu banget manusia udah ribut soal rezeki. Dari zaman kerajaan kuno di Mesir, sampai kampung lo masalahnya sama. Semua ngebahas gimana caranya biar hidup berkah dan rezeki lancar. Tapi sayangnya, mayoritas orang salah kaprah dari sononya. Mereka pikir rezeki itu murni hasil kerja keras, fisik. Kerja lebih keras berarti rezeki lebih deras. Padahal hukum semesta nggak main di situ doang. Coba deh kita lihat cerita zaman Mesir kuno. Ada satu filosofi spiritual namanya Ma'at. Ma'at ini prinsip keseimbangan, kebenaran, harmoni, dan keadilan semesta. Orang Mesir percaya, kalau hidup lo nggak harmonis, lo kerja kayak budak juga tetap aja rezeki lo mampet. Sama kayak di Islam, ada hadits yang bilang, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana seekor burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Gila ya, burung aja nggak ngoyo tapi pulang kenyang. Makanya nih filosofi spiritual dari dulu sampai sekarang konsisten. Bukan makin ngegas tapi makin selaras. Nah, dalam filsafat Yunani, Sokrates pernah nyeletuk begini, bukan kekayaan yang membuat manusia baik, tapi kebajikanlah yang membawa kekayaan kepada manusia. Maksudnya, bukan kerja rodi yang bikin hidup lo sejahtera, tapi kualitas energi lo. Masuk ke zaman modern, sains juga ngasih pembelaan bro. Hukum vibrasi yang dibahas dalam quantum physics nunjukin, segala sesuatu di semesta ini getaran.
Lo happy, vibrasi lo naik. Lo stres, vibrasi lo anjlok kayak saham gorengan. Nah, lo pikir, kalau lo kerja sambil ngedumel, sambil ngumpat, sambil stres mikirin target, vibrasi lo kayak apa coba? Kayak sinyal radio rusak, bro. Dan semesta itu pinter. Dia nggak bakal ngirim rezeki ke frekuensi berantakan. Kalau di ajaran leluhur Jawa, ada istilah suwung, kosong, senyap, hening. Karena dari kehampaan itu, semesta ngisi ruang hidup lo. Kalau lo rame sendiri, ambisi, ngoyo, teriak-teriak di dalam kepala, mana sempet semesta masukin berkah. Wejangan kuno dari leluhur bilang, sopo sing ora bisa suwung bakal kebak kahanan. Artinya, yang nggak bisa hening, hidupnya bakal penuh masalah. Gue, ulang ya, yang nggak bisa diem, hidupnya berisik terus. Sibuk ngejar, malah ditinggal. Makanya, kalau lo ngerasa makin ngegas malah makin mampet, itu karena vibrasi lo udah kekunci di mode panik. Semesta baca energi lo kayak baca surat undangan acara mantan. Baca bentar, terus dibuang. Satu lagi, dalam Law of Attraction, hukum tarik-menarik yang sering dibahas, bilang kalau lo bakal narik apa yang lo vibrate, bukan apa yang lo pengen. Mau lo ngotot pingin kaya, tapi vibrasi lo miskin, semesta nurut sama vibrasi lo, bukan keinginan lo. Jadi kalau hidup lo kayak nonton drama yang plot twistnya ngeselin, mungkin karena lo ngirim sinyal yang salah ke semesta. Nih, gue kasih kata-kata legend lagi dari channel Hukum Semesta buat lo. Semesta itu kayak emak-emak di pasar. Dia lebih percaya ekspresi lo ketimbang apa yang keluar dari mulut lo. Buat lo yang mikir, gue kerja keras nih, masa rezeki gue stuck. Gue cuma bisa bilang, bro, mungkin lo lagi kerja keras dalam ketakutan, bukan dalam keikhlasan. Dan ini bukan omongan kosong ya. Dalam quantum physics udah dibahas kalau intensitas perasaan lo lebih kuat daripada sekadar afirmasi verbal. Jadi, kalau lo afirmasi gue kaya tapi dalam hati takut miskin, semesta nangkep vibrasi ketakutan lo, bukan afirmasi lo. Sekarang kita masuk ke realita paling ngenes tapi paling jujur. Kenapa sih? Makin lo ngegas cari uang, makin jauh rezeki itu dari hidup lo. Kayak ngejar layangan putus di tengah angin ribut. Masalahnya simple, bro. Mayoritas dari kita kerja keras bukan karena passion tapi karena takut miskin, karena takut gagal, karena takut dicap pecundang. Lo sadar gak, vibrasi takut itu kayak sinyal SOS. Semesta bacanya begini, ini orang butuh pengalaman takut miskin lagi nih. Ya udah, dikasihlah rasa kekurangan terus-menerus. Gua paham sih, dunia sekarang keras kayak jalanan aspal bolong. Tapi percaya atau enggak, hukum semesta jalan tanpa peduli lo ngotot atau nyantai. Dia ngikutin vibrasi lo, bukan keluh kesah lo. Gue mau pecah topik ini jadi beberapa konsep inti biar lebih ngeh. Konsep 1, energi ketakutan, satu magnet kesialan. Lo tahu kan, magnet itu narik apa yang mirip. Ketakutan lo narik kondisi yang bikin lo takut makin jadi kenyataan. Makanya makin lo panik cari uang, makin kejadian tuh pengeluaran dadakan, klien kabur, bisnis mandek. Konsep 2, semakin mengejar, semakin dijauhi. Analoginya gini, lu lagi ngejar kupu-kupu. Makin dikejar makin terbang dia, tapi kalau lu duduk tenang, santai, kupu-kupunya malah mendarat sendiri. Begitu juga rezeki, bro. Konsep 3, law of resistance. Semakin lo resistansi, semakin semesta ngelempar balik. Dalam hukum ini, energi penolakan lo bikin semua potensi baik ketahan masuk ke hidup lo. Sama kayak lo mau isi air di ember, tapi embernya ditutup rapet. Ya airnya mental lah. Konsep 4, law of allowing, kunci main di vibrasi rezeki itu ngelepas. Bukan pasrah bodo amat tapi percaya penuh. Kayak lo naruh pesanan di restoran, terus duduk santai ngobrol, yakin makanan pasti datang. Nggak tiap 2 menit nanya, mana makanannya, mana makanannya. Konsep 5, law of vibration, rezeki itu matching sama vibrasi. Kalau lu vibrasinya miskin, ya semesta mikir lu nyaman di situ. Dikiriminlah kondisi yang pas sama energi lo. Sekarang gue kasih bahasan tentang hukum semesta yang mendasari ini semua, biar makin nancep ke otak dan hati lo. Hukum pertama, law of attraction.
Apa yang lu pikirin terus-menerus dan lu rasain kuat, itu yang lu tarik ke hidup lu. Pengen kaya tapi mikirnya utang, selamat, utang lu bertambah. Hukum kedua, Law of Vibration. Segala sesuatu getarannya beda-beda. Kalau mau naik kelas vibrasi lo harus naik duluan, bukan saldo rekening duluan. Hukum ketiga, Law of Cause and Effect. Apa yang lu tanam, itu yang lu tuai. Tanam ketakutan, panen kegagalan. Tanam rasa syukur, panen keberlimpahan. Hukum keempat, Law of Correspondence. Apa yang di dalam, itu yang tercermin di luar. Hidup lo sekarang cerminan isi kepala dan hati lo. Hukum kelima, Law of Belief. Keyakinan lo menciptakan realita lo. Kalau lo percaya rezeki susah, ya susah terus. Hukum keenam, Law of Least Effort. Segala sesuatu bergerak ke arah dengan resistansi paling kecil. Yang santai, yang flow, malah cepat dapat hasil. Hukum ketujuh, Law of Action. Bukan berarti diem doang. Lu tetap perlu aksi, tapi aksinya harus ringan. Penuh percaya diri, bukan karena panik. Hukum kedelapan, Law of Gestation. Segala sesuatu butuh waktu buat tumbuh. Lu tanam biji mangga hari ini, masa besok mau langsung panen. Hukum kesembilan, Law of Relativity. Masa lalu besar kecil tergantung perspektif. Tuh ada orang ngeluh 100.000 hilang. Ada orang ketawa walau baru rugi 1 juta. Hukum ke-10, Law of Rhythm. Hidup itu ada pasang surutnya. Kalau lagi surut, jangan panik. Surut itu bagian dari proses naik. Bro, penting banget buat lu paham. Kalau makin lu ngegas cari uang karena takut, lu malah ngunci rezeki lu di mode scarcity. Semesta tuh kayak air. Semakin lu genggam kenceng, semakin bocor. Tapi kalau lu buka tangan, airnya ngisi. Nih, gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta lagi. Buat lo, rezeki itu bukan hasil sprint bro, tapi hasil jalan santai, sambil ngopi, sambil yakin. Tujuan pasti nyampe, bawa damai, bawa rasa cukup dulu di hati. Biar vibrasi lo matching sama vibrasi keberlimpahan. Nah, sekarang kita mau bongkar yang lebih dalam lagi. Masuk ke ranah yang jarang disadarin orang. Energi rahasia, sinyal-sinyal gaib dari semesta, dan pencerahan spiritual yang kadang lewat begitu aja, karena lu kebanyakan sibuk scroll sosmed. Pertanyaan, jelek nih buat pembuka. Pernah nggak sih lu ngerasa udah kerja mati-matian, tapi rezeki kayak jalan di tempat? Terus pas lu pasrah, malah ada aja rezeki dateng kayak bonus nggak ketebak? Itu bro, tandanya semesta udah ngirim kode keras. Tapi, karena lo sibuk ngitung berapa like di Instagram, lo malah nggak sadar. Ciri-ciri semesta lagi ngasih kode tuh banyak. Biar lo nggak buta, arah nih gue bocorin beberapa sinyalnya. Pertama, mimpi aneh atau mimpi berulang. Kadang lo dikasih mimpi absurd, kayak mimpi ketemu sungai gede, burung terbang bebas, atau pintu yang nggak bisa dibuka. Itu semua simbolis. Air itu rezeki, burung itu kebebasan, pintu itu peluang. Kalau lo mimpi kayak gitu, semesta lagi bilang, bro, chill. Pintu rezeki lo udah deket, sabar dikit. Kedua, delay rezeki. Pernah ngalamin janji deal, batal. Pernah transferan udah mau masuk, pending. Itu delay itu bukan karena semesta pelit, tapi karena rezeki yang lebih cocok lagi disiapin buat lo. Kalau lo panik, vibrasi lo turun, ya peluang gede itu batal mampir. Ketiga, tiba-tiba dapet intuisi aneh. Lo lagi nyetir, tiba-tiba dapet ide random. Atau lagi bengong, muncul solusi yang gak kepikiran sebelumnya. Itu bukan random bro, itu semesta, bisikin lewat jalur intuisi. Keempat, pola angka berulang. Lo sering lihat angka kayak 1111, 222, atau 444. Itu kode keras dari semesta. Biasanya berarti lo lagi deket sama manifestasi besar, asal vibrasi lo stabil. Kelima, bertemu orang-orang baru secara aneh. Tiba-tiba kenalan sama orang yang nyambung banget, atau dipertemukan lagi sama teman lama yang bawa peluang baru. Itu juga cara semesta ngatur puzzle rezeki lo.
Dari sisi spiritual dan sains, ini semua relate banget sama prinsip kuantum. Dalam teori kuantum, partikel itu bisa muncul dan menghilang berdasarkan fokus observasi. Sama kayak rezeki. Kalau fokus lo bener, realitas lo kebentuk. Albert Einstein aja pernah bilang, imagination is more important than knowledge. Imajinasi, alias vibrasi rasa lo, itu yang nyetir realitas, bukan sekedar kerja keras doang. Gue juga mau narik dari filsafat klasik. Socrates pernah bilang, know thyself. Kenalilah dirimu. Kalau lo nggak paham vibrasi diri lo, gimana mau sinkron sama aliran rezeki yang udah disiapin buat lo? Sekarang mari kita gali sisi-sisi tersembunyi dari topik ini. 1. Rezeki nggak selalu bentuknya duit. Kadang rezeki datang dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk ketenangan batin, atau dalam bentuk relasi yang suportif. Kalau lu ngotot minta duit, terus bisa jadi malah ngelewatin bentuk rezeki lain yang lebih dibutuhin jiwa lo. 2. Energi diam. Itu kuat banget. Di ajaran Islam, banyak kisah Nabi yang ngadepin cobaan berat dengan diam, pasrah, tapi tetap usaha. Diam di sini bukan menyerah, tapi percaya penuh sambil tetap gerak dalam irama semesta. 3. Lu sedang disiapkan. Kalau sekarang rezeki lo kayak seret, mungkin semesta lagi nguji sabar dan iman lo. Biar pas rezeki gede dikasih, lo udah cukup kuat nahan tanggung jawabnya. Ingat, semakin besar rezeki, semakin gede juga amanahnya. 4. Fokus ke rasa bukan ke hasil. Lo vibrasinya harus rasa cukup, rasa tenang. Kalau rasa lo dari awal udah takut, stres, maksa, ya hasilnya kayak keringat di padang pasir. Banyak tapi nggak ngilangin haus. Gue mau kasih lo satu kutipan dahsyat dari Jalaluddin Rumi. Apa yang kamu cari, sedang mencarimu juga. Keren kan? Lo ngejar rezeki. Tapi di dimensi lain, rezeki juga lagi nyari lo. Yang mempercepat ketemunya siapa? Vibrasi lo sendiri. Biar lebih nancep, nih gue tambahin contoh real. Ada temen gue, dulunya kerja kantoran. Kerja banting tulang. Tiap hari stres, mikirin target. Ujungnya, kena stroke ringan, dipaksa berhenti kerja. Pas dia pasrah dan fokus sembuhin diri, tiba-tiba ditawarin bisnis kecil dari temennya. Bisnis itu malah jalan santai dan rezekinya ngalir kayak sungai. Lebih dari yang pernah dia dapat waktu kerja ngoyo. Kenapa bisa gitu? Karena dia ganti mode hidup. Dari mode ketakutan jadi mode penerimaan. Sampai sini harusnya lo udah mulai ngerti pola main semesta. Nih gue kasih lagi kata-kata legend dari channel Hukum Semesta. Rezeki itu kayak pelampung. Lo makin panik berenang makin tenggelam. Lo makin santai makin mengapung. Oke bro, ngomongin teori, sinyal, vibrasi, itu semua keren. Tapi kalau cuma stay di kepala doang, ya sama aja kayak ngisi bensin ke motor yang mogok. Nganggur, nggak jalan. Sekarang saatnya eksekusi praktis. Gua kasih lo blueprint sederhana buat mulai tune in sama rezeki lewat vibrasi, latihan rasa. Cukup. Tiap hari setiap pagi, pas baru bangun, sebelum pegang HP, tutup mata sebentar, dan rasain rasa cukup. Bilang, dalam hati gue cukup, gue aman, semua udah tersedia buat gue. Bukan soal lo beneran udah kaya atau belum. Ini tentang nyetel frekuensi. Kayak nyari gelombang radio yang suaranya jernih tanpa noise. Latihannya cukup beberapa menit aja, konsisten. Yang penting getaran lo dapet. Bikin jurnal syukur setiap malam sebelum tidur. Ambil waktu sebentar buat nulis hal-hal kecil yang lo syukuri. Kayak misal, tadi siang makan ayam geprek yang nagih banget rasanya. Tiba-tiba ketemu teman lama di jalan. Dapet ide random buat proyek baru. Gak perlu lebay, gak perlu hal besar. Karena vibrasi syukur itu kayak undangan premium buat rezeki mampir. Semakin sering lo syukurin hal kecil, semakin deras alirannya. Ikutin bisikan intuisi, kadang muncul dorongan kecil. Kayak pengen telepon seseorang, pengen mampir ke tempat tertentu, atau sekadar pengen diem sejenak. Ikutin. Karena seringkali rezeki, peluang, atau bahkan perubahan besar datang lewat jalur-jalur aneh yang logika kita nggak bakal nangkep. Semesta lebih pinter dari GPS.
Kadang dia ngasih shortcut lewat jalan yang gak ada di peta manusia. Upgrade lingkungan energi sekarang cek circle lo. Kalau mayoritas isinya suka ngeluh, ngedumel, ngomel soal nasib, mending pelan-pelan cabut deh. Lo gak bisa main bersih kalau berenang di kolam kotor. Mau gak mau, basah juga. Cari temen ngobrol yang bahas ide, bukan orang. Yang kalau ketemu bukannya nambah beban, malah nambah insight. Karena energi itu nular. Lo gak sadar, tapi lo nyedot frekuensi dari orang-orang sekitar. Latihan let go. Secara sadar setelah niat usaha doa vibrasi, jangan lupa satu hal penting ini. Lepasin. Ya, lepasin. Bukan berarti lo nyerah, tapi lo percaya. Percaya bahwa semesta dengan segala hukum tak kasat matanya lagi nyusun skenario terbaik buat lo. Kalau lo maksa, justru lo ngeblok aliran rezeki itu sendiri. Sama kayak mancing ikan, semakin keras narik tengail, semakin besar kemungkinan ikannya kabur. Praktik bonus, duduk diam 10 menit setiap hari ini jurus ninja. Duduk diam, tarik napas, hembuskan. Gak usah niat meditasi berat, cuma biarin diri lo diem, sadar, tanpa nuntut pikiran harus tenang. Kenapa penting? Karena kedamaian dalam diri itu kayak sinyal wifi buat semesta. Makin stabil, makin kuat koneksinya. Singkatnya vibrasi, lo sinch realitas lo. Rasa cukup pingsi rezeki ngalir. Intuisi kecil sinci kode semesta. Lingkungan bersih, insis energi kling. Let go, ingsi jalan, rezeki makin licin. Penutup bagian 5 bro, lo bukan sekadar daging yang jalan. Lo saluran energi Allah yang bawa misi. Kerja keras itu penting, tapi kerja selaras sama semesta itu jauh lebih dahsyat. Hari ini, lo bukan lagi korban realitas. Lo kreator. Bukan waktunya lagi ngejar-ngejar rezeki kayak orang kehausan di padang pasir, tapi waktunya jadi magnet hidup yang bikin rezeki sendiri nyamperin lo. Ada sebuah cerita absurd tapi dalam banget. Bayangin aja gini, di sebuah desa kecil ada bocah, namanya Damar. Bocah ini dari kecil diajarin satu prinsip sakti. Kalau lo mau hidup bahagia, lo harus punya banyak air dari sungai ajaib. Nah, di desa ini sungainya emang aneh. Airnya bening, ngilangin dahaga, dan katanya, air dari sungai ini bisa ngabulin apapun yang lo mau. Tapi, ada satu aturan tak tertulis yang orang-orang dewasa sering lupa. Sungai ini cuma ngasih air ke orang yang santai, yang nggak ngejar, nggak maksa, nggak ngebet. Makin lo ngejar, makin jauh dia mengalir. Bocah-bocah kayak Damar, dari kecil diajarin buat nikmatin hidup. Main layangan, cari capung, ketawa-ketawa. Dan sesekali, kalau butuh air, mereka cuma duduk di pinggir sungai sambil nyanyi lagu sederhana. Air itu dengan sendirinya datang, nyamperin mereka. Tapi makin gede, makin banyak orang lupa. Mereka jadi serakah, bikin ember besar, alat pompa, mesin hisap, berusaha narik air itu sebanyak-banyaknya. Hasilnya, sungai itu malah pindah jalur, ngilang, beralih ke tempat-tempat yang damai. Yang penuh tawa bocah-bocah kecil yang masih ingat caranya bersyukur. Bro, cerita si Damar ini kayak ngaca buat kita. Uang itu kayak air di sungai ajaib. Dia ngalir ke orang yang ngerti caranya santai berdaya. Bukan ke orang yang maksa dan takut kekurangan. Semakin lu ngejar dengan mental takut, semakin rezeki itu ngerasa lu tuh kayak orang desperate. Dan semesta bakal bilang, woi, slow bro. Kalau lu panik, lu malah gak bakal nerima apa-apa. Kaitannya sama hidup kita. Lo udah dari kecil dibisikin banyak ketakutan. Kalau nggak kerja keras sampai lupa napas, lo bakal miskin. Kalau lo nggak kejar target, hidup lo bakal hancur. Padahal energi yang sesungguhnya itu muncul waktu lo kerja. Bukan dari rasa takut, tapi dari rasa cukup. Rasa bahwa Allah itu udah lebih tahu apa yang terbaik buat lo. Jadi intinya, jangan jadi orang yang sibuk bawa ember bocor. Ngejar-ngejar air sungai sambil ngos-ngosan. Jadilah bocah kayak Damar, yang duduk santai di pinggir sungai, percaya, menikmati, dan membiarkan air mengalir sendiri ke pangkuannya. Bro, ini bukan cerita, random doang. Ini cermin. Hari ini lo mau tetap jadi pengejar yang kehausan, atau lo mau berubah jadi magnet yang disamperin rezeki? Pilihan lo. Selalu. Kesimpulan,
Yang lo kejar malah ngejar lo balik. Oke bro, sekarang waktunya kita nutup perjalanan. Ini dengan satu tamparan pelan, tapi pedes. Jadi begini, dari awal tadi kita udah ngobrol soal kenapa makin lu ngegas cari duit, makin jauh rezeki itu dari hidup lo. Makin lo maksa, makin lo ngebet, makin lo takut kekurangan. Semesta kayak bilang, sorry bro, get a life dulu baru gua kirimin berkahnya. Garis besarnya, yang lo kejar terus itu kayak bayangan. Makin lo kejar, makin kabur. Makin lo slow, makin deket. Karena apa? Karena hukum semesta itu simple. Energi lo yang narik realitas lo. Kalau energi lo desperate, takut, panik, haus validasi, yang datang malah makin banyak kekurangan. Tapi kalau energi lo santai, penuh rasa cukup, percaya, ikhlas, duit, peluang, rezeki, semua itu kayak gerombolan anak ayam yang lari ngejar lo. Lo tinggal duduk manis sambil makan keripik, mereka yang datang sendiri. Refleksi, brutal. Lo sadar gak sebenarnya hidup ini bukan tentang gimana cara kita berjuang keras, tapi tentang gimana cara kita menyelaraskan diri sama aliran rezeki. Ada wejangan lama yang bunyinya gini. Air gak pernah berjuang buat ngalir ke bawah, dia ngalir karena emang itu fitrahnya. Lo juga gitu bro. Kalau lo paham hukum semesta, fitrah lo itu, mengalir di rezeki. Gak usah dipaksa. Kalau lo masih sibuk lari-lari ngejar duit sambil ngos-ngosan, itu sama aja kayak lo main ke kebun binatang, ngejar flamingo sambil bawa sapu lidi. Lo kira flamingo mau diem, yang ada malah kabur makin jauh, ngetawain lo dari kejauhan. Bro, berhenti sebentar, tarik napas. Tutup mata, tanya ke diri lo sendiri. Gua ini hidup buat apa sih? Buat ngejar angka yang gak ada habisnya? Atau buat menikmati perjalanan yang Allah kasih gratis ini? Karena percaya deh, rezeki itu bukan sekedar angka di rekening, tapi rasa tenang di dada, rasa bahagia pas bangun tidur, rasa cukup walau lagi sederhana, itu semua lebih mahal dari semua saldo yang bisa lo kumpulin. Kenapa bersyukur? Itu penting, karena saat lo bersyukur, lo masuk ke vibrasi tertinggi manusia. Lo buka pintu rahmat. Lo bikin semesta senyum. Dalam Islam, jelas disebutkan, jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmatmu. Udah saklek, gak usah dipertanyain. Gratitude is a magnet. Gratitude is a portal. Gratitude is the shortcut. Mau jalan cepet, syukurin aja semua yang udah lo pegang hari ini. Hukum semesta. Itu nyambung semua bro, sains, filsafat, ajaran leluhur, spiritualitas, itu semua bukan buat gaya-gaya doang. Tapi alat buat bantu manusia lebih kenal sama Allah, lebih dekat, lebih sefrekuensi sama sumber segala kebaikan. Semua hukum semesta itu kayak GPS tersembunyi. Tinggal lu mau baca petanya, atau ngotot ngegas sambil salah arah. Nih, gue kasih kata-kata legend khas channel Hukum Semesta buat lu sekalian. Yang merasa kekurangan akan ditarik makin jauh dari keberlimpahan. Yang merasa cukup akan ditarik makin dalam ke samudera berkah. Pilih mana bro? Masih mau jadi pengejar bayangan? Atau mau jadi magnet keberlimpahan? Pikirin dalam-dalam. Kalau lo ngerasa tercerahkan, jangan diem aja bro. Tulis di kolom komentar, gue siap berhenti ngejar, dan mulai menerima. Biar semesta dengar, biar Allah lihat niat lo. Bro, gue mau tekankan satu hal sebelum kita cabut dari obrolan seru ini. Video ini bukan sekedar ocehan iseng, bukan juga cuman buat hiburan kosong. Video ini adalah salah satu sinyal yang mungkin lagi dikirim sama semesta ke hidup lo. Lewat layar kecil yang lo tonton sekarang. Lewat suara gue yang mungkin entah kenapa nyangkut di kepala lo, buat ngingetin, buat nyadarin kalau mungkin udah waktunya lo berhenti jadi tukang kejar dan mulai jadi magnet hidup lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, ngerobek ego lo, atau minimal bikin lo mikir 2 kali sebelum ngegas lagi, gue undang lo buat subscribe channel Hukum Semesta sekarang juga. Nggak usah mikir panjang, tinggal pencet tombolnya, biar tiap ada video baru yang lebih gokil lagi, lo nggak ketinggalan kode-kode keren dari semesta. Dan buat lo yang ngerasa, wah anjir ini daging semua, gue butuh lebih banyak insight kayak gini, gue kasih jalan.
Lo bisa akses video terbaru lebih awal dengan join jadi member channel Hukum Semesta. Cuy, cuma seharga nasi padang plus kopi, lo udah bisa dapet akses early ke video yang bahkan mungkin bisa ngerubah arah hidup lo. Gua udah tempelin linknya di deskripsi. Cek sekarang juga. Jangan nunggu sampai rezeki lo nungguin lo balik sadar. Nih gue kasih satu lagi kata-kata sakti dari channel Hukum Semesta. Lo gak pernah kekurangan rezeki. Yang kurang itu cuma kesadaran lo buat nerima. Sadis? Iya. Tapi nyata bro. Ingat bro, hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Mau lo percaya atau enggak, mau lo lawan atau ikut, semesta tetap kerja tanpa nunggu lo siap. Gue tutup dengan satu pertanyaan dalam. Apa yang selama ini lo kejar mati-matian, padahal sebenarnya udah Allah siapin, tinggal lo tarik pelan-pelan. Jawab di komentar bro. Gue pengen tahu isi hati lo.